Seorang oknum pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkab Majalengka, Jawa Barat terjaring razia prostitusi polisi Pamung Praja di salah satu tempat kos. Ayo buka dulu teh. Petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamung Praja dan anggota Subdenpom Kadipaten menggelar razia prostitusi di sejumlah indekos di wilayah Majalengka, Jawa Barat. Petugas terpaksa mengintip jendela kosan saat diketok tidak buka dari dalam. Dari hasil razia, petugas mendapati oknum PNS dari salah satu organisasi perangkat daerah. 12 pasangan yang terjaring selanjutnya dibawa untuk didata dan dibina. Disinyalir ada oknum PNS, juga ada beberapa pasangan yang belum nikah dan tidak bisa menunjukkan KTP. Memang kami temukan itu, Pak. Itu dari berapa tempat, Kang? Tadi kami melakukan ada di 3 tempat. Selanjutnya, petugas masih mendalami terkait oknum PNS yang terjaring razia. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi Anyus melaporkan. Tergiur iklan lowongan kerja di media sosial ke Malaysia, 3 remaja putri nyaris menjadi korban perdagangan orang. Korban diiming-imingi gaji hingga 30 juta per bulan. Tim unit Reskrim Polsek Serang Baru dan unit PPA Satreskrim Polres Metro Bekasi mengamankan 3 anak yang masih di bawah umur di sebuah rumah tempat penampungan di wilayah Grobogan, Jawa Tengah. Diduga ketiga gadis ini nyaris menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Mereka ditampung di sebuah tempat penampungan sebelum nantinya akan diterbangkan ke Malaysia. Para korban tergiur dengan iklan lowongan kerja di sosial media dengan iming-iming gaji sebesar 20 hingga 30 juta rupiah per bulannya untuk nantinya dipekerjakan di sebuah salon kecantikan di Malaysia. Korban yang tergiur kemudian berkemas untuk menemui agen tersebut tanpa sepengetahuan orang tuanya. Usai bertemu agen, korban dibawa ke tempat penampungan di wilayah Grobogan, Jawa Tengah sebelum nantinya akan diterbangkan ke negara Malaysia. Banyak yang tergiur dengan janji pekerjaan dan juga dijanjikan bekerja di luar negeri. Jadi antisipasi jangan sampai anak-anak kita. Hingga kini polisi masih mendalami kasus ini dan sudah memeriksa 2 orang saksi. Pemilik rumah yang dijadikan penampungan dan orang yang mengantar korban ke tempat penampungan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku curanmor di wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur tertangkap massa usai mencuri kendaraan bermotor milik warga. Saat diamankan, pelaku sempat menyerang warga dan anggota polisi menggunakan bondet atau bom ikan. Polisi bersama warga berhasil menggagalkan aksi pencurian motor di Dusun Managas, Kulon, Desa Kebonrejo, Kecamatan Grati, Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku pencurian merupakan warga Desa Prodo dan Desa Mandalan, Kecamatan Winonga. Bondet ono, Mas. Ya pada pada berengat. Bondet ono. Panjenala. Bondet ono. Bondet aja. Leon kita pian bisa. Warga bersama anggota polisi yang mengejar kedua pelaku sempat dilempar bondet atau bom ikan. Salah satu pelaku pencurian alami luka parah pada tangannya karena bom ikan yang dibawanya meledak di tangannya sendiri. Pelaku langsung dievakuasi dengan ambulans dan dibawa ke RSUD Grati. Sementara pelaku lainnya dibawa ke RSUD Dr. Sudarsono, Kota Pasuruan. Menurut warga, aksi pencurian ini terjadi di depan Koperasi CMD Desa Manangas, Kecamatan Grati, Kabupaten setempat. Para pelaku ketahuan saat akan menggasak motor metik dan langsung kabur hingga terjadi pengejaran. Namun sialnya, keduanya tertangkap oleh massa. Usai kendaraan yang ditumpanginya terjatuh dan masing-masing melarikan diri hingga tertangkap di lokasi yang berbeda. Itu ada petugas polisi juga bawa senjata mau nangkap tapi dilempar sama bondet. Nah, meledaklah bondet itu. Alhamdulillah enggak sampai petugasnya enggak apa-apa. Nah, habis itu malingnya itu sudah menyerah kayaknya. Nah, ditangkap lah gitu.
Jadi kena bondet sendiri itu Pak ya? Oh bukan, yang katanya yang kena bondet itu nggak tahu, yang lainnya kemungkinan yang salah satu itu, ya kena bondetnya sendiri ya Pak? Iya. Yang satu pelaku yang di sawah membawa bondet satu dan terkena dirinya sendiri, kena tangannya. Terus pas waktu ditangkap yang satunya, pas ditangkap melempar bondet ke arah petugas benar? Yang satunya melarikan diri, kemudian dikejar oleh anggota polsek dan dikejar juga oleh warga masyarakat. Pada saat dikejar, yang satu pelaku sempat melempar bondet ke arah petugas, tapi untuk tidak kena kemudian ya? Alhamdulillah untuk petugas dan warga tidak ada yang kena bondet. Pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif di balik aksi pencurian motor tersebut. Diduga maling untuk melancarkan aksinya dengan membawa bondet untuk melindungi diri. Pemirsa, Ustadz Khalid Basalamah mengembalikan uang ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Uang tersebut menjadi barang bukti terkait kasus korupsi kuota haji. Pendakwa Ustadz Khalid Basalamah mengembalikan uang ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Menurut juru bicara KPK, uang yang dikembalikan akan menjadi barang bukti terkait perkara kuota haji. Pada saksi Ustadz Saudara KB ya, terkait dengan kepemilikannya atas Biro Perjalanan Haji ya, yang artinya juga mengelola perjalanan ibadah haji bagi para calon jamaah gitu ya. Jadi terkait dengan pengembalian sejumlah uang itu kami konfirmasi benar ada, namun untuk jumlahnya belum bisa kami sampaikan. Tentunya ini terkait dengan penjualan kuota ibadah haji yang dilakukan oleh Saudara Ustadz KB melalui Biro Perjalanan. Sebelumnya, Direktur Travel Uhutur Ustadz Khalid Basalamah diperiksa KPK Selasa pekan lalu. Usai diperiksa, Khalid mengaku memindahkan jemaahnya dari keberangkatan haji furoda ke haji khusus atas bujukan dari seseorang bernama Ibnu Mas'ud. Jadi posisi kami itu sebenarnya korban dari PT Muhibah yang dimiliki oleh Ibnu Mas'ud. Karena kami tadinya semua furoda. Nah, ditawarkanlah untuk pindah menggunakan visa ini. Cuman waktu kami sudah bayar furoda, kami sudah akan berangkat, sudah siap, jemaah juga sudah siap semua. Nah, Ibnu Mas'ud ini dari PT Muhibah datang menawarkan untuk menggunakan visa ini dengan menyatakan itu adalah visa resmi. Ibnu Mas'ud adalah pemilik PT Muhibah Mulia Wisata. Khalid menerima tawaran itu lantaran Ibnu Mas'ud menyebut bahwa kuota haji khusus tersebut resmi dari Kementerian Agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami dugaan korupsi kuota haji 2024. Hari ini KPK kembali memeriksa Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif. Sudah ada saksi yang hadir dipanggil dan dibutuhkan keterangannya, ya, tentunya untuk membantu penyidik dalam membuat terang perkara ini. Tapi ada kendala nggak sih Mas untuk penetapan tersangka ini, karena udah seminggu dari KPK bilang bahwa akan diumumkan dalam waktu dekat? Sejauh ini penyidikan berjalan baik, tidak ada kendala dan progresif. Hal ini dibuktikan bahwa penyidik secara progresif tidak hanya melakukan pemanggilan permintaan keterangan kepada banyak pihak yang diduga mengetahui, tidak hanya dari pihak-pihak di Kementerian Agama, di lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses pelaksanaan ibadah haji, tapi juga asosiasi dan para biro perjalanan. Tapi juga penyidik secara progresif melakukan penggeledahan, mengamankan dan menyita sejumlah dokumen barang bukti elektronik.